Halo kawan pajak, proses pemeriksaan bukti permulaan sudah bisa dipantau secara online. Mau tahu caranya? Simak video ini sampai akhir. Proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan sesuai PMK 177 tahun 2022. Sebelum dimulai, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Terdapat dua jenis. Yang pertama, pemeriksaan bukti permulaan tertutup, yaitu pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan tidak dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang kedua, pemeriksaan bukti permulaan terbuka, yaitu pemeriksaan bukti permulaan yang didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk pemeriksaan bukti permulaan tertutup, wajib pajak akan mengetahui jika dirinya dilakukan pemeriksaan bukti permulaan pada saat hasil pemeriksaan dinaikkan ke taraf penyidikan. Untuk pemeriksaan bukti permulaan terbuka, jangka waktu pemeriksaan 12 bulan, terhitung sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Dengan opsi perpanjangan pemeriksaan sampai dengan 12 bulan, terhitung sejak berakhirnya waktu pemeriksaan. Kondisi saat ini pada DJP Online belum terdapat fitur khusus, sehingga pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat diakses secara online oleh wajib pajak. Kondisi tersebut antara lain, korespondensi secara langsung atau POS. Tidak tersedia akses online untuk wajib pajak mengakses dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Tidak ada notifikasi. Wajib pajak tidak mendapat notifikasi secara online apabila sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Tidak ada fasilitas unduh dokumen. Wajib pajak tidak ada akses secara online untuk mengakses dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Permohonan tertulis. Wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengungkapan ketidakbenaran secara tertulis melalui kantor pajak. Melalui portal wajib pajak pada sistem inti administrasi perpajakan nanti, tersedia fitur-fitur khusus untuk kemudahan wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Antara lain, notifikasi dokumen. Pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan dikirimkan, wajib pajak akan mendapatkan notifikasi. Flagging, pemberian tanda dan notifikasi untuk wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Unduh dokumen. Wajib pajak dapat mengunduh dokumen terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan. Pengungkapan ketidakbenaran. Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran oleh wajib pajak melalui portal wajib pajak. Adapun tahapan pemeriksaan bukti permulaan adalah sebagai berikut. Pertama, penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan disampaikan secara langsung. Dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, dapat disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, faksimili, atau secara elektronik. Kedua, pengumpulan alat bukti meliputi permintaan peminjaman dokumen, permintaan keterangan, dan penyegelan. Ketiga, surat panggilan klarifikasi potensi kerugian negara disampaikan secara langsung, pos atau jasa ekspedisi maupun elektronik. Keempat, pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan disampaikan melalui portal wajib pajak paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan berakhir. Kelima, surat pemberitahuan tindak lanjut bukti permulaan disampaikan melalui portal wajib pajak. Keenam, surat pemberitahuan perubahan tindak lanjut disampaikan melalui portal wajib pajak. Ketujuh, pengembalian dokumen. Dokumen yang sebelumnya dipinjam dikembalikan kepada wajib pajak. Wajib pajak masih dapat mengajukan pengungkapan ketidakbenaran selama proses pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan diberitahukannya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.
Notifikasi dokumen. Notifikasi untuk pengiriman surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Dapat diakses pada menu portal, klik notifikasi saya. Kemudian pilih Notice of Preliminary Investigation Notification Delivery pada menu notifikasi saya. Flagging, pemberian tanda dan notifikasi pada wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Wajib pajak mendapatkan tanda flags dalam proses penegakan hukum pada menu My Profile. Kemudian pada tab Taxpayer Detail, klik General Information. Unduh dokumen. Wajib pajak dapat mengunduh dokumen terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan. Pada bagian Taxpayer Flags, gulir ke bawah untuk mendapatkan menu pengungkapan ketidakbenaran. Dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan dapat diunduh pada menu My Documents. Riwayat dokumen yang dapat diunduh meliputi surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan, pengungkapan ketidakbenaran, dan dokumen lainnya. Pengungkapan ketidakbenaran. Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran melalui portal wajib pajak. Dapat diakses pada menu Tax Return, klik Disclosure of Incorrectness. Ada 3 submenu yang dapat diakses. 1. Not Submitted Disclosure. 2. Disclosure Waiting for Payment. 3. Submitted Disclosure. Not Submitted Disclosure. Pengungkapan ketidakbenaran yang belum dilaporkan atau submit oleh wajib pajak. Pengungkapan ketidakbenaran diajukan untuk setiap jenis SPT dan setiap masa dan atau tahun pajak. Disclosure, Waiting for Payment. Pengungkapan ketidakbenaran yang telah dilaporkan atau submit oleh wajib pajak namun belum dibayarkan. Wajib pajak melakukan pembayaran atas kode billing yang terbit saat proses lapor atau submit pengungkapan ketidakbenaran. Submitted Disclosure. Setelah pembayaran dilakukan, pengungkapan ketidakbenaran tersimpan pada menu Submitted Disclosure. Hasil pencatatan pembayaran dan pelaporan pengungkapan ketidakbenaran muncul pada buku besar wajib pajak. Demikian video proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan pada sistem inti administrasi perpajakan. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi terkini